kita memahami wilayah-wilayah penting. Pentingnya kita menguasai area-area psikologi atau area-area di mana market itu selalu ditolak, di mana market itu jenuh di situ. Baik teman-teman semuanya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada malam hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya, bisa mengikuti dengan baik. Yang sudah mengikuti dari kemarin mudah-mudahan masih ingat, yang belum mengikuti mungkin ada ketertinggalan, mudah-mudahan hari ini bisa mengikuti, nanti bisa mengikuti ketertinggalan yang kemarin. Sebelum masuk ke materi, saya akan review dulu sebentar. Saya akan tunjukkan tadi saya entry-nya dan saya baru saja close juga, bagaimana analisa yang baru saja ini, di mana pas detik-detik terakhir entry kemudian ada koreksi, biar nanti ada pembelajaran yang bisa kita ambil di sana. Saya mengambil di sini, ini tadi sudah jalan. Oke, saya ambil yang satu yang baru masuk. Ya, mungkin di layar teman-teman bisa lihat semuanya bagaimana kita masuk di jam 6.54. Tadi siang sempat kita analisa bareng-bareng dengan teman-teman di Jember. Kemudian karena marketnya tidak terlalu bersahabat, namun kita sudah sampaikan bahwa daerah itu adalah area penting, area level kunci, di mana market masih akan bergerak naik meskipun ada koreksi merah-merah. Jadi perhatikan yang kita lakukan mengamati sebelum masuk ke sini ya. Sebelum masuk ke sini, saya coba untuk review dulu di marketnya yang saat ini ya. Perhatikan, saya akan coba untuk analisa dulu biar nanti ada yang bisa diambil satu kesimpulan. Yang pertama, tadi di siang hari kita sudah melihat marketnya naik turun begini. Namun demikian secara umum kita lihat ada di sana ada level penting yang harus kita pahami ketika trennya naik dari atas ini. Kalau kita lihat ya, perhatikan secara umum keseluruhan kalau kita membaca dari sini, dari bawah di sini ya, perhatikan ini penting untuk analisa. Perhatikan arah pergerakan struktur candle yang terdekat dari running. Area pentingnya, di mana area penting ini adalah area di mana market dia ditolak. Ketika turun ditolak naik, ya ketika ini turun ditolak naik, ketika turun ditolak naik, ketika turun lagi ditolak naik lagi. Sehingga ada berapa kali penolakan di sana? Kalau kita lihat 1, 2, 3. Perhatikan area penting, area level kunci atau area level psikologi, di mana market ketika turun dia ditolak naik, ketika turun dia ditolak naik. Di mana yang terdekat dari running, yang ketika berjalan yang mulai ada kecenderungan ya, ketika marketnya naik maka kita lihat level kunci yang di atas. Di sini ada area penolakan ya yang perlu diperhatikan. Di atas ada penolakan, di mana level pentingnya, perhatikan yang banyak ditolak ya. Kalau kita geser, di sini ditolak, kemudian sebelah kiri di sini ditolak, kemudian di sini ditolak, banyak ditolak sekali. Kemudian di atas, di sini banyak ditolak, ini banyak ditolak, kemudian di sini banyak ditolak. Ketika area arahnya naik, maka yang kita perhatikan, fokus kita adalah wilayah-wilayah penting di sisi atas atau resisten. Kemudian ketika dia tidak bisa breakout, mulai berganti arah. Dari mana kita bisa melihat? Dari penolakan di atas, dari penolakan yang ada di atas, kemudian struktur candle sudah mulai berubah dari hijau menjadi merah. Artinya yang di atas tadi ada level penting yang harus kita pahami. Ini adalah level pentingnya yang kita sebut, yang paling gampang adalah area resisten, di mana area resisten tidak mampu kemudian turun. Kemudian ketika turun, perhatikan di sisi bawah. Di sisi bawah kita juga banyak belajar. Di sebelah kiri di sana ada level penting lagi. Di sini ada level penting yang harus kita perhatikan.
ya, atau key levelnya, atau area penolakan yang terdekat dari running. Yang kalau kita lihat di sebelah kiri, ini kalau kita tarik ke kiri, ini ada level-level penting yang harus kita perhatikan. Sampai tembus ke kiri, kalau kita sudah pinter mau lihat kondisi-kondisi penting, maka tidak akan terjebak di dalam floating yang panjang. Perhatikan dari sebelah sisi kiri, ada penolakan di sana. Market selalu kembali pada memori masa lalu, harga yang terjadi masa lalu, sehingga kita perhatikan seperti ini. Perhatikan ketika di level kunci, di level-level penting, tadi siang sudah kita sampaikan ke teman-teman juga, arahnya bagaimana? Arahnya tetap ke atas, dari mana? Dari trend up yang terdekat dari runningnya. Ini posisinya masih menjorok ke atas, yang pertama. Yang kedua, perhatikan level kunci yang tadi kita buat. Ini level pentingnya. Level penting ini yang memberikan daya dorong, daya tahan yang sangat kuat ketika dia banyak sekali ditolak di sana. Banyak sekali penolakan, banyak sekali rejeksi, banyak sekali ekor gampangnya. Sehingga ketika di area di sini ditolak lagi, ini tentu ketika arah strukturnya sudah mengarah ke bawah. Perhatikan, ketika mengarah ke bawah, jangan sibuk dengan level yang atas. Ketika turun, fokuskan pada level yang bawah. Kemudian perhatikan candle demi candle setelah terbentuk. Jangan buru-buru masuk ketika kita betul-betul belum menemukan titik yang pentingnya. Ketika sampai di sini dia ditolak, artinya tidak breakout. Ketika dia turun, kembali ditolak, artinya kemampuannya ditutup posisinya di atas level pentingnya, atau gampangnya di atas supportnya. Berikutnya lagi sempat naik sebentar, kemudian turun dan tertutup di situ. Kemudian turun lagi, naik lagi. Nah, dari kumpulan struktur yang sudah terbentuk, dari beberapa sejarah yang sudah kita baca tadi, baik itu level pentingnya, baik perjalanan candlenya, ya, kalau kita lihat ini sudah memperkuat bahwa seller sudah tidak punya power yang lebih untuk mengangkat turun lagi. Kemudian berikutnya setelah posisi berada di support dan mulai naik itu artinya sudah mulai berubah warna, ada konfirmator. Di dalam mindset kita peluangnya masih akan naik, ya. Tentu ketika kita sudah menemukan peluang naik, mengingat ini masih di area jajaran baris turun, maka kalau bisa tunggu, biarkan dia turun sekuatnya dulu sampai tidak mampu. Kemudian baru ketika tidak mampu berubah menjadi ekor, kemudian perhatikan waktunya, terbentuk volume tebal warna hijau, baru kita masuk di sana. Atau mungkin di sebelah sini, ketika sudah ada penolakan banyak sekali tadi, 1, 2, bahkan terakhir yang hijau kecil ini penolakan juga, kemudian ditutup di atas, maka meskipun belum ditutup, kalau kita sudah melihat tekanan demi tekanan ke atas semakin kuat, seller terakhir ditutup di sini. Artinya seller terakhir turun sampai di sini. Sehingga kalau kita lihat harga terendahnya dari bawah menuju ke atas. Artinya buyer betul-betul mulai punya kekuatan lebih. Seller mulai berkurang. Nah, ketika sudah penolakan di bawah, kemudian mulai tebal, perhatikan waktunya. Jangan menggunakan 5 menit pertama. Ya, usahakan di atas 20 menit kalau pengen agak stabil. Oke, saya tunjukkan bagaimana kita entry di wilayah seperti ini. Kita tidak tahu naiknya sampai di mana. Yang pasti saya sudah ukur di area level-level psikologi. Meskipun tidak selalu di sana, saya keluar di lebih awal ya. Tetapi sudah lebih baik, tingginya sudah lebih baik. Ya, mungkin sekitaran ini tadi. Coba kita tunjukkan bagaimana cara entry-nya atau bagaimana membaca ketika posisi sudah mulai kuat naik. Ya, saya akan tunjukkan, mungkin bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi referensi buat teman-teman kalau mau melakukan entry dengan posisi yang sudah punya banyak alasan, banyak dasar.
Oke, mungkin teman-teman sudah lihat di sana. Kalau belum bisa lihat, silakan disampaikan. Saya pastikan untuk melihat video dulu. Ya, ya kalau belum bisa melihat video, belum bisa melihat cat pattern, cat candlestick saya, silakan disampaikan sehingga nanti ada balance, ada koreksi saya. Yang sekarang berada di layar adalah eh, MetaTrader yang ada di HP. Ini bahkan di area-area saya hampir kehabisan baterai. Kenapa kita masuknya di wilayah-wilayah sudah mau ganti candle atau di jelang-jelang ganti candle? Karena di wilayah itu, di jam-jam itu, candle akan mulai stabil di sana. Ketika ditutup posisi hijau begini, ketika kurang 4 menit, 5 menit, posisinya sudah tebal warna hijau dan tadi sudah sempat turun, kemudian ditolak, maka kemungkinan besar ditutupnya pun akan didominasi oleh warna hijau. Sehingga sebelum ditutup pun kita bisa membaca ya, kondisinya. Oke, kita kembali lagi ke contoh ini. Perhatikan ketika naik, kenapa kita tidak ngambil di atas? Karena posisinya tebal. Saya ingin harganya di bawah atau ada koreksi begini. Di 6.54 saya entry buy dengan lot 0,75. Ya, meskipun ada koreksi tetap harganya di atas. Itulah pentingnya kalau kita masuk dengan koreksi ketika satu arah dengan pergerakan. Ketika berlawanan arah, baru posisi di atasnya tebal, tidak ada ekornya. Itu baru kalau kita mau entry sell atau melawan arus. Nah, sekarang arusnya arus naik, kemudian saya ingin masuk tetapi tentu dengan harga yang lebih murah. Maka saya tunggu sampai koreksi tadi, baru masuk buy. Nah, ini posisinya di sini. Terakhir, ya setelah ganti candle nanti baru ada koreksi turun. Nah, meskipun koreksi turun, yang terpenting kontrol eh, tingkat kerugian kita. Batasi kerugian kita, di mana kerugian kita yang sudah kita batasi tentu tidak boleh terlalu dekat dengan runningnya, ya karena sangat berbahaya. Kita cari space yang lebih longgar untuk keleluasaan market biar bergerak, ya biar bisa bergerak dengan bebas sehingga tidak selalu kena stop lossnya. Ya sekali lagi, yang kita lakukan tidak pernah saya tempatkan stop loss maupun TP, tetapi saya monitor sampai selesai. Ya ini perjalanan di 56 menit sampai pada akhirnya ganti candle pun masih posisinya masih tadi sempat koreksi. Ya, tetapi kita yakin dari tekanan demi tekanan, kita sudah yakin bahwa buyer akan lebih kuat ke atas. Sebelum saya entry pun sudah kita sampaikan ke teman-teman tadi. Meskipun ada koreksi, tapi saya lebih cenderung ke naiknya. Ya, kenapa alasannya? Banyak sekali tadi yang kita sampaikan. Ada tren, kemudian ada level psikologi, level pentingnya, kemudian banyak sekali penolakan di situ. Ya, maka yang terjadi setelah ganti candle tidak langsung turun ya, tidak langsung naik artinya. Ya masih ada koreksi dulu. Masih ada koreksi dulu. Ya, perhatikan ada koreksi dulu. Ini kalau kita tidak bisa memperhitungkan, ya tentu akan sangat kesulitan dan pasti akan di-cut loss di awal. Karena itu pentingnya kita memahami wilayah-wilayah penting. Pentingnya kita menguasai area-area psikologi atau area-area di mana market itu selalu ditolak, di mana market itu jenuh di situ. Ya sampai di mana naiknya, ya kita uji di area psikologi dulu. Kurang lebihnya begitu. Nanti kalau pengen tahu lebih panjang, tentu kita buka ring hariannya. Ya, apakah sudah sampai atau belum, baru kita nanti lihat lagi. Jadi ring hariannya berapa, baru nanti kita lihat lagi. Ya. Kalau kita melihat di D1, ringnya kita bandingkan dengan hari yang kemarin atau beberapa hari yang lalu. Dari lusa, dari kemarin basicnya adalah yang lusa sekitaran ini.
Maka kemarin pun tidak akan beda jauh dengan lusa, perhatikan. Nah, dekat-dekat saja. Hari ini pun kalaupun naik ya, ya kisarannya sekitaran ini. Berarti di area level psikologi yang di sini. Banyak sekali ditolak, banyak sekali ditolak. Kemungkinan terbesarnya adalah naiknya sampai di situ. Ya tergantung nanti di H1 dia akan ketemu area-area breakout, area koreksi dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi. Baik, ini adalah sekilas tentang review analisa, kemudian kita entry-nya. Kemudian kita masuk di materi, biar nanti mengingatkan teman-teman yang belum memahami, biar nanti belajar banyak. Jangan berkecil hati, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang terpenting tetap semangat dan berusaha untuk memahami. Karena kalau kita memahami menjadi ladang yang tidak pernah habis kalau kita withdraw setiap hari pun. Yang terpenting kita memahami dan menguasai semuanya. Nah, kemudian hari ini sesuai dengan jadwal kita, materinya adalah teknikal. Teknikal yang kita sampaikan tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu banyak teori, tetapi lebih ke teknik yang sederhana. Ya, sederhana di sini artinya bukan berarti mengabaikan teori-teori, tetapi kita sudah ringkas semuanya, kita sudah buat satu kemudahan bagi teman-teman yang awam sekalipun untuk bisa tentu mempelajari dan memahami lebih cepat. Karena kalau kita belajar normatif akan sangat lama sekali. Maka yang paling penting, yang paling dasar apa nanti? Ini yang paling pokok. Teknik yang kita sampaikan sederhana. Kenapa tekniknya berbeda dengan yang ada di luaran sana? Kenapa tekniknya berbeda di buku? Ya, kalau teman-teman suka teknik di buku, silakan baca buku yang banyak, kemudian pelajari di sana, praktekkan. Kalau itu memang betul-betul bisa membantu, tentu jauh lebih baik. Yang kita lakukan adalah cara yang sederhana, ibaratnya cara yang bagi kita mungkin tidak terlalu banyak dijelaskan di tempat lain, bahkan di buku pun jarang dijelaskan, karena kita sudah olah semuanya dalam satu bahasa, namanya bahasa yang sederhana. Bagaimana keakurasiannya, bagaimana tingkat validitasnya, silakan diuji. Saya tidak terlalu banyak ngomong, silakan diuji sendiri. Tentu nanti yang membuktikan adalah profit konsisten. Ya, profit konsisten dengan cara apapun tidak masalah. Yang terpenting inti dari yang kita pelajari nanti harus bisa profit konsisten. Percuma dengan indikator yang banyak sekali, percuma dengan teknik yang banyak sekali, kalau pada ujungnya adalah konsisten depo, bukan konsisten profit, konsisten deposit. Ya, apakah ada? Banyak sekali. Maka yang kita harapkan adalah konsisten di profitnya,